Salam budaya, selamat datang di podcast Budaya, mencerdaskan dan menguatkan peradaban. Nah, warga budaya, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Beliau adalah Ketua Program Studi Antropologi Sosial Universitas Diponegoro, yaitu Bapak Dr. Suyanto, MSI. Senang sekali Bapak, kita bisa berbincang dengan Bapak Suyanto pada hari ini. Selamat sore Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Selamat sore, Mbak. Oke, sore juga, Pak. Kita langsung aja mungkin ya ngobrol-ngobrol sama Bapak Suyanto nih. Nah, kebetulan hari ini kita mau bahas di tema yang agak sedikit lampau sedikit gitu. Nah, konon katanya nih, Pak, dulu di era tahun 90-an, ada sebuah istilah yang sangat terkenal nih, Pak, di kalangan anak muda pada saat itu. Yang kalau nggak salah itu disebutnya cible. Nah, istilah ini sering sekali digambarkan untuk orang-orang tertentu yang memiliki aktivitas atau kegiatan malam. Mungkin kalau sekarang di era saya, mungkin kurang terkenal, terdengar gitu. Atau mungkin saya juga baru dengar itu kemarin gitu. Nah, kira-kira kalau dari Pak Suyanto sendiri nih, cible itu apa sih Pak sebenarnya? Kok dulu tuh bisa terkenal gitu? Ya, terima kasih. Cible itu sebenarnya istilah nama seekor burung, burung ciblak, tetapi akhirnya menjadi ciblek, yang artinya adalah dimaknai sebagai cilik-cilik betah melek. Jadi sebagai akronim akhirnya cilik-cilik betah melek. Yang lainnya adalah cilik-cilik tapi iso digemblek itu. Artinya kecil tapi bisa di-booking gitu. Ini muncul pada tahun 90-an akhir ketika krisis moneter melanda Indonesia. Waktu itu luar biasa masif terjadi PHK, inflasi luar biasa tinggi sampai 600% kalau tidak salah, dan akhirnya banyak perusahaan yang bertumbangan. Akhirnya banyak orang yang mengandalkan sektor informal. Kalau di Semarang dulu yang menjadi favorit untuk jalan-jalan malam itu di Simpang 5. Di Simpang 5, lapangan Simpang 5 itu, lapangan Pancasila. Banyak penjual teh poci, warung teh poci. Disitulah para ciblek itu mangkal. Awalnya mereka sebenarnya hanya direkrut sebagai tenaga marketing, jadi SPG-nya. Akan tetapi dengan mengandalkan bayaran dari pihak pemilik warung itu sangat kecil ya, sehingga akhirnya mereka tidak hanya itu tetapi sambil menjajakan dirinya, jadi sangat marak itu. Disitulah akhirnya mulai muncul istilah ciblek gitu. Ya. Oke, wah ternyata ini insight yang sangat berbeda dari pandangan saya gitu, karena pandangan saya sebenarnya dari cible sendiri itu kan mirip kayak cabai-cabean kalau di era saya ya Pak. Nah kira-kira sama nggak sih konotasinya atau kira-kira beda konteks nih Pak? Ya, kalau cible mereka memang menjajakan diri. Jadi waktu itu bisa sampai kadang menghentikan kendaraan-kendaraan yang lewat, mobil, motor, sasarannya itu. Jadi mobil, motor itu. Nanti menawarkan, setelah itu ngobrol itu nanti ada dua hal untuk mendapatkan pendapatan bagi mereka. Ketika ngobrol, menemani minum teh poci, itu sudah ada bayaran tersendiri untuk mereka, fee. Nah, disitulah transaksi itu terjadi tawar-menawar tentang mereka untuk di booking itu. Nah, jadi ada dua pendapatan yang diperoleh. Kalau di booking itu ya sudah, nanti dia akan meninggalkan lesehan teh poci itu. Nah, kalau dalam konteks sekarang ada istilah cabai-cabian, kurang lebih sama ya, kurang lebih sama. Kalau awalnya cabai-cabian itu kan muncul di kalangan orang yang ngebut-ngebutan itu di Jakarta, Bogor, iya, itu. Bener Pak. Bener. Bahkan itu sampai untuk taruhan misalnya. Betul.
betul Nanti sekali, yang Pak. menang akan mendapatkan mereka. Iya, Yang benar-benar. kalah itu akan membayari, akan ya neraktir dengan membokingkan Iya. si cabai-cabean itu gitu. Mm-mm. Jadi substansinya sama, sama-sama untuk menjajakan diri ya, sama-sama untuk menjajakan diri. Jadi sama. Oh, oke, Pak. Wah, menarik ya bahasannya warga budaya. Nah, aku ada pertanyaan lagi nih. Kira-kira ada pergeseran makna nggak dari ciblek gitu sampai muncul kata cabai-cabean gitu, Pak? Berarti di sini kan menandakan bahwa fenomena tersebut itu akan terus muncul gitu seiring berjalannya zaman, tapi cuman beda nama aja gitu. Ya betul, jadi akan selalu bergeser ya, mengikuti perkembangan zaman. Sekarang misalnya ada istilah lagi ani-ani ya. Iya bener, Pak, ani-ani. Ani-ani itu. Ani-ani kan anak muda ABG yang melakukan operasi tertentu sebagai mengidentifikasi dirinya sebagai etnis tertentu, Chinese, sehingga mereka nanti bisa sebagai simpanan atau sebagai yang lain ya, sehingga bisa untuk ujung-ujungnya masalah pendapatan atau ekonomi gitu. Jadi itu dalam perkembangannya memang semacam itu. Oke, Pak. Nah, kita ngomongin ke masalah dekonstruksi gender gitu ya. Nah, kan yang identik itu seperti tadi namanya ciblek, lalu cabe-cabean, dan ani-ani gitu ya, Pak. Nah, dalam konteks gender sendiri nih, Pak, kira-kira gimana sih bentuk dari dekonstruksinya supaya hal-hal yang bersifat negatif tersebut itu tidak muncul di kemudian hari, Pak? Kalau demikian kita sebenarnya tidak lepas dari pandangan atau sistem patriarki budaya kita dalam skala global sampai Indonesia. Kata ciblek yang diambil dari bahasa Jawa cilik-cilik betah melek, itu sebenarnya kan bisa laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang betah melek kan banyak, anak-anak itu ya, anak SMP misalnya. Tetapi ketika sudah ciblek, itu menjadi maknanya double. Tidak hanya cilik-cilik betah melek, tetapi diperkuat dengan cilik-cilik tapi iso digemblek itu loh. Masih kecil tetapi bisa dipoking. Kalau masih kecil sudah bisa dipoking, sudah jelas maknanya berarti perempuan atau wanita. Di sini adalah anak-anak wanita itu, yang remaja itu. Remaja yang menjajakan diri. Kalau kita akan mendekonstruksi, itu sebenarnya memang dalam bahasa Indonesia banyak istilah-istilah yang namanya seksis itu ya. Kata pelacur misalnya, itu kan dari bentuk dasar lacur. Lacur itu maknanya adalah buruk laku. Akan tetapi ketika sudah menjadi pelacur, pelaku ya sebenarnya kan mestinya orang yang buruk laku. Tetapi di situ akhirnya dimaknai sebagai wanita yang buruk laku. Itu. Ini yang sebenarnya perlu mindset bersama. Perlu mindset bersama bagaimana kita bisa mendekonstruksi tentang makna-makna yang seksis. Itu kalau dalam studi bahasa sebagai seksisme bahasa ya. Dan ini sebenarnya sebagai derogasi semantik kalau menurut Saramil itu ya. Jadi derogasi semantik itu adalah suatu kata umum ketika sudah dikaitkan dengan wanita, maka maknanya menjadi jelek, menjadi buruk. Sebagai contoh, pelacur ketika sudah dikaitkan dengan perempuan ya jadi perempuan buruk laku. Padahal sepertinya itu makna umumnya kan orang yang buruk laku. Demikian juga ciblek. Ciblek itu sebenarnya kan yang cilik-cilik betah melek gitu. Sebenarnya kan itu, tetapi terus digeser, dipertegas lagi menjadi yang bisa digemblek, perempuan. Nah, ini yang sebenarnya perlu adanya dekonstruksi atau rekonseptualisasi dalam tataran ini. Di sini sebenarnya yang berperan itu adalah kita bersama untuk menjelaskan ataupun memaknai hal-hal yang bersifat
seksis menjadi yang bersifat netral gender itu. Jadi perlu ada rekonseptualisasi dan mindset kita. Tetapi ini tidak mudah ya, tidak mudah untuk merekonseptualisasi ini karena ini menyangkut sistem nilai ya, sistem nilai. Jadi sudah terinternalisasi bagi kita semua sejak kita lahir sampai saat ini, Bapak, kita dibesarkan dalam lingkungan yang semacam itu memang agak sulit lah. Ini bisa dilakukan dengan cara misalnya dialog, sosialisasi, penyuluhan dan sebagainya tentang kesetaraan dalam hal relasi antara laki-laki dan perempuan atau relasi gender. Saya kira itu. Oke Pak, nah ngomongin soal Ciblek sendiri nih ya Pak. Tadi kan kalau yang tadi saya dengar kan mereka kan lokasinya itu di Simpang 5 ya, berawal juga dari teh poci gitu, jualan teh poci dan ada konteks pelayanan di sana gitu. Nah kira-kira nih untuk pelaku Ciblek sendiri itu mereka tuh memang warga lokal di sana atau ini ya Pak, berasal dari kota mana gitu? Ya, ini saya kira merupakan pertanyaan menarik ya, karena dari studi saya, ini kan sebenarnya dulu untuk tesis saya yang waktu itu mendapatkan Masri Singarimbun Award, Masri Singarimbun Research Award dari Pusat Studi Kependudukan UGM dan Ford Foundation, bahwa mereka umumnya adalah dari luar kota Semarang. Oh gitu ya Pak? Bukan dari sekitar Simpang 5 itu. Oh. Nah, ini sebenarnya sejalan dengan studi-studi terdahulu terkait dengan perilaku pelacuran. Mereka umumnya adalah migran. Jadi mereka tidak akan melakukan praktek semacam itu di lingkungannya. Mereka akan keluar dari lingkungannya baru ini karena nilai-nilai adat istiadat, tradisi, faktor sosial itu yang akan membatasi, akan mengontrol mereka sehingga mereka kalau mau lakukan praktek sebagai Ciblek di lingkungannya jelas tidak berani, akhirnya keluarlah ke Semarang gitu. Itu. Kemudian dalam skala yang lebih global mereka Ciblek itu ternyata tidak hanya di situ, mereka punya jaringan itu. Oh, komunitas gitu ya Pak? Selain komunitas jaringan, jadi mereka nanti suatu saat akan dikirim ke daerah lain. Ada yang dikirim ke Jakarta, ke Batam itu. Udah biasa ternyata di situ memang ada beberapa aktor yang terlibat. Ada germo, kemudian broker, tenaga keamanan yang semuanya menggantungkan hidup atau pendapatannya dari praktek itu. Germo sudah jelas mereka di bawah himpunan germo tertentu. Kemudian ada broker lagi, broker ini bisa laki-laki, bisa perempuan yang menggantungkan hidup dari situ. Kemudian ada tenaga keamanan. Karena untuk melindungi mereka yang belum tergabung dalam komunitas mereka, nanti mereka akan dieksploitasi menjadi sasaran kekerasan. Nah, dampaknya apa? Mereka tidak mendapatkan 100% dari pendapatan yang diperoleh. Misalnya nilai booking mereka 250.000. Mereka mendapatkan paling tinggi hanya 50% dari tarif. Karena sisanya akan dibagi untuk germo, untuk broker, untuk tenaga keamanan itu. Ya, itu. Oh benar nih warga budaya, menarik banget ya ternyata. Jadi selain konteksnya ini ke perempuan, ternyata tadi dari jawaban Pak Suyanto juga ada konteks dari laki-lakinya juga dalam perdagangan manusia gitu. Nah kira-kira nih Pak, faktor pendorong Ciblek sendiri itu kira-kira apa sih Pak? Sebenarnya faktor pendorong terjadinya praktek Ciblek itu kalau kita amati ada dua faktor
faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah tuntutan tingginya permintaan wanita yang menjajakan diri yang masih anak-anak. Bahkan ada di kalangan penjajah itu laki-laki hidung belang, mereka sering yang berburu keperawanan misalnya. Keperawanan kan pada umumnya anak-anak. Kalau tidak ya paling tidak anak-anak. Dan etnis tertentu memahami bahwa berhubungan seks dengan anak-anak itu bisa mendatangkan hoki gitu. Bisa mendatangkan hoki. Yang kedua, bahwa berhubungan seksual dengan anak-anak bisa sebagai sebuah rekreasi. Jadi rekreasi seksual itu. Yang ketiga adalah faktor budaya patriarki. Budaya patriarki. Jadi ada kecenderungan laki-laki ingin menguasai wanita dalam hal ini juga dalam hal seksualitas yang tidak puas hanya dengan satu orang pasangan resminya tetapi dengan yang lain. Ada yang puas ketika berhubungan seks dengan sekian jumlah wanita misalnya. Kemudian faktor internal adalah adanya aspirasi materialisme yang cukup tinggi di kalangan pelaku. Mereka dari keluarga ekonomi yang kurang, kemudian pendidikan umumnya paling tinggi SMP, kalau bekerja di sektor formal misalnya mereka menjadi buruh pabrik, bekerja di toko, atau mungkin bekerja sebagai pembantu rumah tangga itu bayarannya tidak terlalu besar karena sesuai UMR kalau di pabrik ya. Kalau di pembantu rumah tangga malah lebih kecil lagi. Nah, dengan menjajakan diri semacam itu, mereka mendapatkan hasil yang lipat daripada pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Yang kedua, faktor struktural. Jadi, ada beberapa ciblek yang mereka menjadi ciblek karena memang orang tuanya sudah jadi pelacur sehingga anaknya dijajakan. Jadi regenerasi gitu ya, Pak? Ya, betul. Yang ketiga adalah faktor keluarga orang tua. Sebagian dari mereka menjadi ciblek karena keluarganya broken home. Oh, betul sih, Pak. Benar-benar. Orang tuanya bercerai, kemudian mereka harus mengikut orang tua yang mana, kemudian mereka kurang kasih sayang, akhirnya mencari kasih sayang di luar rumah. Paling tidak itu. Iya. Saya kira itu. Oke, menarik banget ya warga budaya lagi-lagi. Ini sih Pak, saya ada pertanyaan kecil. Berarti kalau misalnya, kalau di generasi saya itu kan ada istilah FOMO ya. Jadi FOMO itu tuh fear of missing out, yang dimana ketika lingkungan sekitar kita mendukung kita untuk melakukan hal tersebut gitu, maka saya juga harus melakukan hal tersebut karena nanti takut ketinggalan zaman atau apa. Nah, kira-kira untuk konteks Cible sendiri nih, untuk pelakunya ada nggak kesan FOMO tersebut, kayak mungkin takut ketinggalan zaman atau mungkin nggak sesuai sama lingkungan tempat dia tinggal gitu. Kira-kira gimana, Pak? Itu juga kadang terjadi ya. Kadang terjadi misalnya orang tua yang anaknya menjadi ciblek tampak kehidupannya lebih makmur, lebih sejahtera daripada yang tidak. Lah, nanti tetangganya yang tidak memperdagangkan anaknya ternyata kesulitan ekonomi. Lah, akhirnya disitulah nanti akan mempengaruhi tetangganya dan tetangganya akhirnya ikut juga itu. Faktor sosial ikut berpengaruh, betul yang itu. Oke, wah menarik sekali ya warga budaya, ternyata bahasan kita pada hari ini mengenai cible atau kalau yang di daerah saya sih cabe-cabean. Nah, mungkin sebelum kita ke akhir nih Pak, kira-kira dari Bapak Suyanto sendiri ada closing statement nggak mengenai topik yang kita bahas pada hari ini? Ya, jadi sebenarnya praktek tentang ini substansinya adalah wanita yang menjajakan diri. Ini adalah merupakan suatu
fenomena yang dalam berbagai pernyataan studi itu selalu hadir menyertai kehidupan kita. Jadi hadir dalam peradaban manusia. Selama masih ada manusia, praktek semacam ini itu masih ada. Hanya nanti casingnya saja yang akan berbeda. Seperti istilah dulu tahun 90-an akhir itu jiblek, kemudian muncul lagi cabe-cabean, muncul lagi ani-ani, dan seterusnya. Nanti ke berikutnya ya tetap akan muncul istilah-istilah baru sesuai dengan konteksnya itu. Jadi saya kira itu. Wah, warga budaya, nggak terasa nih kita sudah berbincang cukup lama dengan Pak Suyanto. Mungkin sebelumnya Pak Suyanto saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan penjelasan yang sangat insightful pada hari ini. Nah, warga budaya, nggak cuma pembahasan mengenai sejarah tentang Ciblek nih pada hari ini, tapi kita juga sebagai generasi muda juga paham dan aware dalam fenomena ini. Dan tentu saja kita berharap semoga fenomena ini yang berkonotasi buruk dapat hilang di generasi muda seiring berjalannya waktu. Mungkin sampai sini dulu episode kita pada kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro untuk terus dapetin wawasan dan budaya kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam budaya. Salam budaya.